Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga IPL Southampton versus Manchester United. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Laga ini berjalan alot, possession kedua tim nggak jauh berbeda. Sama seperti tim-tim IPL lain yang ditukangi manajer asal Jerman, Southampton dengan Hasenhüttl nggak menampilkan permainan yang terlalu reaktif. Tim asuhannya berani menekan MU, bahkan Southampton menghasilkan lebih banyak peluang dan beberapa kali bahayakan pertahanan MU. Solidnya pertahanan MU juga jadi faktor clean sheet-nya gawang De Gea. Namun pada akhirnya MU lah yang mencuri poin penuh berkat gol tunggal Bruno Fernandes. Nah, bagaimana jalannya pertandingan ini dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim di atas kertas menurunkan formasi yang sama, 4-2-3-1. Di kubu Southampton, Ward-Prowse menjadi kunci di lini tengah dan C. Adams sebagai ujung tombak. Di kubu setan merah, Ten Hag nggak banyak melakukan perubahan starting line up, masih dengan starting 11 yang sama dengan laga Liverpool pekan lalu. Sedikit berbeda dengan laga-laga sebelumnya, pada match ini MU nggak banyak melakukan press agresif saat Southampton berada dalam fase build up. Intensitas anak asuh Ten Hag ini terlihat menurun. Dua lini terdepan MU lebih memilih untuk maintain shape atau menjaga bentuk di tengah. Rashford sebagai presser terdepan melakukan angle press untuk mengarahkan build up Southampton ke satu sisi dan pemain-pemain di belakangnya menutup akses progresi ke tengah. Skema ini cukup berhasil menghambat build up Southampton dan membuat mereka banyak melakukan direct build up ke depan. Dari bola direct ini tercipta situasi duel 50-50 dan MU akan mengincar second ball untuk langsung dikonversi menjadi serangan balik. Beruntung juga Lisandro Martinez yang coba diekspos lewat duel udara berhasil memenangkan 3 dari 3 duel udara alias 100%. Apa yang bikin match ini bertahan 0-0 cukup lama adalah taktik yang digunakan di awal relatif sama. Hasenhüttl juga menginstruksikan anak asuhnya untuk nggak langsung melakukan pressing agresif saat bola dikuasai center back MU. Southampton baru akan melakukan press saat ada trigger press, yaitu bola diumpan ke fullback atau saat pemain MU melakukan back pass. Pada saat build up secara struktur, bangun serangan MU cukup baik. Tersedia koneksi di lini tengah dengan dua double pivot yang berada dalam posisinya. Malaysia juga start di belakang memberikan proteksi dan jumlah 3 pemain di belakang. Nah, koneksi sudah ada, namun MU nggak bisa mengakses dua double pivot ini karena ditutup oleh block press Southampton. Selain itu, Eriksen dan McTominay statis dan nggak banyak melakukan pergerakan tanpa bola. Padahal dengan melakukan pergerakan dinamis bisa disorganisasi block press Southampton atau membuka akses progresi ke lini selanjutnya, seperti yang ditunjukkan di klip ini. Ketika Eriksen bergerak melebar, menarik pemain Southampton dan buka akses progresi ke Bruno Fernandes. Jadi selain struktur, pemain MU terutama gelandang dan lini depan harus bikin pergerakan untuk disorganisasi medium blok lawan. Lini depan terutama Rashford juga kerap statis di depan, nggak ada mekanisme untuk drop atau menjemput bola, padahal Rashford punya kemampuan itu. Ia hanya melakukan 28 sentuhan atau paling rendah di antara pemain depan lainnya. Di klip ini terlihat bagaimana ia membantu dengan melebar. Jika dilakukan lebih sering, maka ini bisa dijadikan outlet masuk ke pertahanan lawan. Ataupun melalui area tengah dengan Bruno yang drop sebagai extra man atau outlet di lini tengah. Pada saat fase ofensif atau menyerang, presentasi arah serangan MU menunjukkan mereka lebih banyak menyerang melalui area sayap. Dalam fase ini ada sedikit kekurangan dari MU. Saat Sancho membawa bola, pemain lain sering terlambat untuk berikan support, sehingga Sancho terisolasi oleh pemain Southampton dan lebih mudah untuk hilang bola. Support bisa dilakukan dengan pergerakan tanpa bola untuk memecah marking fullback, ataupun dengan eksploitasi ruang antara fullback dan center back Southampton.
Shape menyerangnya akan ada selalu pemain yang melebar untuk memanfaatkan lebar lapangan, baik dengan overlapping dua fullbacknya, lalu wingernya masuk ke tengah, ataupun dengan salah satu pivotnya yang mengisi area terluar, sedangkan fullbacknya inverted atau mengisi area tengah. Dengan winger MU yang merapat ke tengah, backline Southampton akan ikut merapat dan terbuka ruang di area sayap untuk overlapping fullback MU. Gol MU yang dicetak oleh Bruno juga dengan pergerakan winger yang cut inside, lalu berhasil menarik bek kiri Southampton dan membuka ruang bagi Dalot untuk melepaskan assist ke Bruno Fernandes. Di sini juga ada peran Rashford yang melakukan diagonal run, mendorong backline Southampton bergerak lebih dalam dan perlebar ruang bagi Bruno untuk menerima cutback dari Diogo Dalot. Keputusan yang tepat dari Bruno yang gak ikut menyerang backline lawan. Pergerakan tanpa bola inilah yang bisa membuat MU lebih dinamis, yang butuh lebih banyak lagi dilakukan. Setelah gol tersebut, MU nggak memperoleh peluang lagi. Southampton lebih dominan hingga akhir laga. Namun barisan pertahanan MU tampil cukup baik dengan menutup ruang di garis pertahanannya. Ten Hag juga memasukkan Casemiro yang memiliki atribut bertahan untuk memperkuat pertahanan MU. Dengan itu, MU sukses pertahankan keunggulan dan berhasil raih 3 poin keduanya di musim ini. Meski tetap ada catatan, diantaranya perlunya banyak pergerakan tanpa bola untuk membuat shape bertahan lawan kacau atau disorganisasi. Pergerakan seperti ini dibutuhkan bagi lini tengah ke depan guna mempermudah koneksi dari lini belakang. Barisan pertahanan tanpa Maguire sudah bekerja dengan baik, kini tinggal lini depannya yang belum optimal. Selain itu, menjadi catatan di laga ini pemain MU di area sayap dan area tengah kurang baik dalam duel 1 lawan 1. Beberapa kali bisa dilewati oleh pemain Southampton hingga bisa lepaskan crossing ataupun shot ke gawang MU. Hal yang cukup kontras dengan laga sebelumnya melawan Liverpool. MU masih butuh konsistensi dan stabilitas dalam permainannya, meskipun pondasi strukturnya sudah mulai kelihatan.